Dalam satu sesi pengajaran yang ia berikan pada Sing Conference tahun 2017, Paul Tripp kemudian mengajukan pertanyaan ini kepada mereka yang hadir pada sesi tersebut. What is the song of your heart? Paul Tripp kemudian memberikan penjelasan berikut untuk pertanyaan tersebut. Whatever matters most to us, our deepest desires and longings, these are the spiritual lines of melody and harmony that form the soundtrack of our hearts. Poin utama dari penjelasannya adalah keinginan dan kerinduan terdalam kita sebagai orang percaya, itulah yang membentuk lagu dalam hati kita. Paul Tripp kemudian melanjutkan penjelasannya. Ia menegaskan kembali poin yang ia sampaikan sebelumnya. The song that rules your heart will set the agenda for your behavior and your relationships. Dalam hal ini, lagu yang dimaksudkan dalam kutipan tersebut bisa kita lihat sebagai suatu metafora, tetapi bisa juga kita lihat sebagai suatu yang sifatnya literal. Yang pasti, sebagai orang percaya kita harus lebih selektif memilih lagu-lagu yang kita nyanyikan, karena itu akan memengaruhi hati kita. Halo, saya Heinz Wokas, saya adalah pemenang dari sayembara lagu tema Sekolah Dian Harapan untuk tahun ajaran 2022-2023. Bersyukur tahun ini kembali lagu saya boleh terpilih menjadi pemenang setelah tahun yang lalu lagu saya yang berjudul Hymn We Proclaim menjadi salah satu lagu yang memenangkan sayembara tersebut. Nah, pada kesempatan ini, melalui video ini saya akan menjelaskan beberapa hal secara singkat mengenai lagu yang saya ciptakan, yaitu Be Ambassador for Christ. Lagu Be Ambassador for Christ terinspirasi dari ayat Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 20 yang adalah ayat rujukan untuk tema Sekolah Dian Harapan tahun ajaran 2022-2023. Nah, lagu ini sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Nah, bagian pertama dari lagu ini yaitu ayat pertama, kedua, dan refrain yang pertama menuju kepada penjelasan Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 16-20. Silakan kalian boleh membaca bagian tersebut, dan di bagian itu kalian akan menemukan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang identitas dari setiap orang percaya yang sudah berada dalam Kristus. Kehidupan lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan mereka yang sekarang sudah berada dalam Kristus mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk memberitakan berita pendamaian. Apa inti berita pendamaian tersebut? Supaya mereka yang masih di luar Kristus memberi diri didamaikan dengan Allah. Nah, bagian kedua dari lagu ini yaitu ayat ketiga dan refrain yang kedua. Orang Kristen yang telah dipercayakan berita pendamaian di satu sisi memohon mereka yang belum menerima berita pendamaian supaya mereka berespons pada berita tersebut. Tetapi di sisi yang lain dengan tegas mengingatkan mereka untuk tidak menunda-nunda keputusan mereka sehingga mereka bisa diperdamaikan dengan Allah. Dan juga selanjutnya mereka bisa menjadi utusan-utusan Kristus yang kemudian membagikan berita pendamaian kepada keluarga atau kerabat mereka atau siapa saja yang masih di luar Kristus. Dan bagian terakhir dari lagu ini adalah berisi dorongan ya, kepada setiap orang percaya supaya mereka terus mengingat identitas mereka. Mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Mereka harus terus setia memberitakan Injil Yesus Kristus supaya semua orang mendengarkan Injil itu. Melalui Injil tersebut, mereka yang adalah seteru atau musuh Allah kemudian bertobat dan percaya. Dan selanjutnya, mereka kemudian bisa kenal Kristus dan menjadi muridnya. Demikian penjelasan saya untuk lagu Be Ambassador for Christ. Semoga menjadi berkat.